Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal ulangan atau ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Ini adalah bagian ke-1 dan insya Allah nanti akan dibuatkan video bagian keduanya. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok, yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Hubungan internasional dapat menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasinya, merupakan manfaat di bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Perdamaian dan keamanan, E. Pertahanan keamanan. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang paling tepat bahwasanya hubungan internasional ini dapat menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasinya, merupakan manfaat di bidang sosial. Jawabannya adalah yang C. Nah, menjalin hubungan internasional bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang sosial, yaitu menunjang pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana dan serta rehabilitasinya akibat bencana tersebut. Oke, jadi ini masuk ke dalam bidang manfaat di bidang sosial. Oke, soal berikutnya nomor 2. Setiap negara tentu membutuhkan negara lain agar negara tersebut dapat membuat penduduknya menjadi sejahtera. Sejatinya tidak ada negara yang mampu bekerja dan membangun negaranya secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki hubungan bahkan melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dinamakan sebagai kerjasama internasional. Berikut yang termasuk manfaat kerjasama internasional dalam aspek politik adalah A. Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar. B. Menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya. C. Menghindari konflik dengan negara lain. D. Mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain. E. Mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut oleh negara lain. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah manfaat kerjasama internasional itu dilihat dari aspek politik adalah jawaban yang tepat adalah yaitu untuk mempererat, karena ini berkaitan dengan politik, yaitu mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain. Nah, ada banyak sekali manfaat kerjasama dan perjanjian internasional dalam aspek politik, diantaranya dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain perkembangan politik di negara lain. Oke, yang kedua yaitu dapat mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain. Yang kedua dapat tentunya mencontoh aspek yang positif dari negara lain. Aspek yang positif. Oke, yang ketiga yaitu mempererat hubungan diplomatik hubungan diplomatik dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik. Oke, soal berikutnya nomor 3. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Pancasila sebagai landasan ideal bagi politik luar negeri memberikan batasan tentang nilai-nilai dasar yang harus tercermin di dalam politik luar negeri. Bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri merupakan penjabaran dari A. Pancasila, B. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia, D. Bentuk pemerintahan republik, E. Sistem demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri itu merupakan penjabaran dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi, bagi bangsa Indonesia, politik luar negeri itu merupakan penjabaran dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Soal berikutnya nomor 4.
Deklarasi Bangkok adalah landasan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Asia Tenggara. Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh ketua delegasi dari 5 negara yang terdiri dari Adam Malik, Tun Abdul Rojak, Narcisco Ramos. Berikut yang bukan termasuk tujuan ASEAN yang terdapat dalam deklarasi Bangkok adalah titik-titik. A. Memberi bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. B. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. C. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan saling menghormati. D. Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama. E. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri, setiap individu maupun secara kolektif. Jawaban yang paling tepat bahwasanya yang bukan termasuk tujuan dari ASEAN yang terdapat dalam deklarasi Bangkok adalah yang bukan termasuk tujuannya adalah yaitu menghormati hak setiap bangsa dan untuk menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif. Jadi ini bukan merupakan dari tujuan ASEAN yang terdapat dalam deklarasi Bangkok. Nah, di mana tujuan dibentuknya ASEAN dicantumkan dalam deklarasi Bangkok? Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di Asia Tenggara. Terus juga yang kedua memajukan stabilitas, kemantapan dan perdamaian regional Asia Tenggara. Ya, stabilitas. Yang kedua yaitu stabilitas. Oke, yang ketiga yaitu memajukan kerjasama aktif dan bantuan bersama di antara negara-negara anggota di bidang ekonomi, sosial, ya. Terus juga budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, ya, memajukan kerjasama. Oke, atau meningkatkan kerjasama. Oke, ini yang ketiga. Terus yang keempat yaitu menyediakan bantuan satu sama lain, ya, memberi bantuan satu sama lain, dan ini meningkatkan perdamaian, stabilitas regional, dan saling menghormati. Oke, nah itu adalah beberapa tujuan ASEAN, ya, yang terdapat dalam deklarasi Bangkok. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam tujuan deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok itu adalah menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif. Oke, soal berikutnya nomor 5. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada suatu kekuatan tertentu. Prinsip politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran maupun partisipan aktif dalam menyelesaikan konflik demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah titik-titik. A. Pancasila. B. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. D. Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini yang ditanyakan adalah landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah, ya, landasan operasional itu adalah undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Ya, jadi politik luar negeri yang diterapkan oleh bangsa Indonesia itu menggunakan landasan operasional yaitu Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 37, bukan undang-undang, ya, bukan Undang-Undang Dasar melainkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang apa? Yaitu tentang hubungan luar negeri.
Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Organisasi Pangan dan Pertanian adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. FAO atau secara bahasa Indonesianya adalah Organisasi Pangan dan Pertanian ini adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab di bidang titik-titik A. Pangan dan pertanian, B. Kesehatan seluruh dunia, C. Perburuhan internasional, D. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan, E. Dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jelas di soal sudah diketahui, berarti jawaban yang paling tepat adalah pangan dan pertanian, karena organisasi ini adalah tentang organisasi pangan dan juga organisasi pertanian. Soal berikutnya nomor 7. Pengertian globalisasi adalah sekumpulan proses ekonomi, sosial, budaya, teknologi, kelembagaan yang kontribusi pada hubungan antara masyarakat dan individu di seluruh dunia. Ini adalah proses progresif di mana pertukaran dan aliran antara berbagai belahan dunia diintensifkan dalam perekonomian menurut Community for Development Policy. Ya, globalisasi adalah proses meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dunia sebagai akibat dari meningkatnya skala lintas perdagangan, perbuatan komoditas dan jasa, arus modal internasional, dan penyebaran teknologi yang luas dan cepat. Peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi bersifat titik-titik. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Terpuruk, D. Tertinggal, E. Sementara. Ini paling gampang ya, bahwasanya kan sifat atau sifat dari politik luar negeri itu kan bebas, aktif. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jelas, yaitu terbuka ya. Bebas itu artinya terbuka. Nah, globalisasi membuat batas-batas negara menjadi hilang karena arus informasi dan teknologi yang begitu cepat. Maka oleh karena itu peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ini itu bersifat terbuka, menyesuaikan dengan apa? Dengan perkembangan zaman tentunya ya. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 8. Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Sarana dalam hubungan internasional adalah propaganda yang ditunjukkan kepada titik-titik A. Rakyat, B. Pemerintahannya, C. Perwakilan diplomatik, D. Perwakilan konsuler, E. Organisasi internasional. Ini yang ditanyakan adalah sarana dalam hubungan internasional ini, propaganda yang ditunjukkan kepada, ya, jawaban yang paling tepat adalah kepada rakyat ya. Propaganda adalah apa? Yaitu usaha sistematis ya, usaha sistematis untuk mempengaruhi pikiran atau emosi demi kepentingan masyarakat umum. Propaganda lebih ditunjukkan kepada warga negara lain daripada pemerintahannya dan untuk kepentingan warga yang membuat propaganda. Berarti ini sarana dalam hubungan internasional ini adalah rakyat atau warga negara. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 9. Nah, karena di sini lumayan cukup panjang soalnya, boleh kita baca pada pertanyaannya itu apa. Nah, di sini biasanya pertanyaan itu adalah setelah ada ciri dari titik. Oke, ini ada titik ya. Nah, di sini pertanyaannya, berikut yang termasuk sikap positif warga negara terhadap usaha pemerintah yang berusaha meningkatkan hubungan internasional adalah titik-titik. A. Mengikuti perkembangan zaman. B. Tidak peduli karena bukan urusannya. C. Membiarkan terjadi seperti adanya. D. Mengkritisi pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan. E. Mendukung tetapi tidak mengkritisi karena pemerintahan lebih tahu permasalahannya. Jawaban yang paling tepat adalah, karena yang ditanyakan di soal di sini adalah berikut yang termasuk sikap positif warga negara terhadap usaha pemerintah itu ya, yang berusaha meningkatkan hubungan internasional ini. Kiranya jawaban yang paling tepat adalah yaitu dengan cara mengkritisi pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan. Ini lebih kepada pengawasan ya. Pengawasan dari siapa? Dari warga
warga, yaitu dengan adanya dikritisi pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Nah, setiap warga negara harus bersikap positif terhadap berbagai kebijakan pemerintah dengan mendukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga mengkritisi kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Oke, soal berikutnya nomor 10. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok. Indonesia mempelopori berdirinya ASEAN. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia A. berusaha agar pembangunan Indonesia berjalan lancar dan aman. B. Ingin mewujudkan persahabatan dan perdamaian di Asia Tenggara. C. Ingin mewujudkan pertahanan bersama di kawasan Asia Tenggara. D. Merupakan berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia di segala bidang. E. Berupaya agar tidak ada perbedaan pendapat di antara negara anggota. Jawaban yang paling tepat adalah ingin mewujudkan persahabatan dan perdamaian di Asia Tenggara. Oke, karena yang ditanyakan di sini di soal ini itu adalah bahwasanya Indonesia itu mempelopori berdirinya ASEAN. Hal tersebut itu merupakan salah satu bukti bahwa bukti bahwa Indonesia ingin mewujudkan persahabatan dan perdamaian di Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Tujuan pertahanan keamanan nasional adalah A. Menghadapi dan menghancurkan setiap musuh yang datang. B. Mewujudkan negara yang kuat dan jaya di seluruh dunia. C. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. E. Melindungi tanah air dan kekayaan yang ada di dalamnya dari pihak luar. E. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jawaban yang paling tepat adalah ini yang ditanyakan di soal ini adalah tujuan dari pertahanan keamanan nasional Indonesia tentunya ya. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pertahanan keamanan negara itu adalah menjamin keselamatan ya, menjamin keselamatan negara dari segala kemungkinan kemungkinan ancaman baik secara eksternal maupun secara internal. Ini berarti menjamin persatuan bangsa dalam suasana tentram dan damai dalam keutuhan wilayah nasional. Oke, soal berikutnya nomor 11. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu untuk negara dan bangsanya. Sikap cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap individu dapat tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai adat, budaya, serta lingkungan. Cinta tanah air akan menimbulkan sikap rela berkorban bagi warga negara. Hal ini berarti akan A. Memberikan bantuan dengan mengharapkan imbalan. B. Melakukan apa saja untuk kepentingan tanah air dan bangsa. C. Membela tanah air dari serangan musuh apabila diminta. D. Menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun tanah air. E. Selalu mengenang tanah air dimanapun kita berada. Jawaban yang paling tepat ini yang ditanyakan adalah cinta tanah air ini akan menimbulkan sikap rela berkorban bagi setiap warga negara. Hal ini berarti kita akan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun tanah air, karena di sini adalah sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban ini maknanya atau artinya adalah menyumbangkan baik tenaga maupun pikiran untuk membangun tanah air kita ini. Oke, soal berikutnya nomor 13. Makna mengutamakan kepentingan bangsa dan negara adalah berlaku tidak egois atau individualis, di mana apa yang kita lakukan berdasar untuk keuntungan pribadi atau golongan, lebih mendahulukan hal, sikap, dan tindakan yang berperan penting bagi bangsa dan negara. Berikut yang termasuk perbuatan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah A. Memperjuangkan kepentingan rakyat. B. Bersedia menyumbangkan semua harta miliknya. C. Bekerja dengan giat untuk kepentingan keluarga. D. Menaati semua peraturan yang ada. E. Menghargai hasil karya orang lain.
Jawaban yang paling tepat adalah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena yang ditanyakan di soal ini adalah yang termasuk perbuatan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yaitu adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke, soal berikutnya nomor 14. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alih kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu semua alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perseorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme. Komunisme merupakan aliran pikiran yang diajarkan oleh Aristoteles, B. Karl Marx, C. Abraham Lincoln, D. Gratis E. Musso. Ini yang ditanyakan adalah bahwasanya paham liberalisme komunisme ini merupakan aliran pikiran yang diajarkan oleh siapa? Ya, yang diajarkan oleh Karl Marx. Jawabannya adalah yang B. Nah, komunisme merupakan aliran pikiran teori golongan ya yang diajarkan oleh Karl Marx. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Nah, aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Nah, kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi yang lemah. Oke, soal terakhir di bagian ini atau di video ini yaitu soal nomor 15 dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya atau video bagian kedua yaitu soal nomor 16 sampai dengan soal selesai. Oke, soal terakhir yaitu soal nomor 15. Integrasi nasional merupakan bentuk penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di masyarakat. Penduduk Indonesia berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Berikut yang termasuk kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial adalah titik-titik. A. Politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Ketergantungan pada pihak asing. C. Inflasi harga pakaian. D. Tindak pidana korupsi. E. Kemiskinan absolut. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemiskinan absolut. Nah, contoh kasus ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial antara lain yaitu perang, teroris, dan kemiskinan absolut ya. Perang, teroris dan kemiskinan absolut. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.